kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bahas teorema Pythagoras, mulai dari yang paling dasar sampai nanti kamu paham. Dan di sini kita akan bahas beberapa modelan soal yang sering keluar untuk materi teorema Pythagoras ini. Jadi pastikan kamu jangan skip video ini, tonton sampai habis karena di sini kamu bakal banyak dapat informasi yang sangat bermanfaat buat menunjang pelajaran di sekolah ya. Mari kita bahas. Teorema Pythagoras ini dia berlaku kalau dia model segitiganya adalah segitiga siku-siku. Berarti kalau kita punya segitiga siku-siku seperti ini, siku-sikunya di mana nih? Di sini ya. Artinya kalau dia siku-siku besar sudutnya berapa? 90 derajat. Berarti kita tahu dulu nih unsur-unsur dari segitiga siku-siku ini. Kalau di sini dia siku-siku, berarti di depannya ini adalah sisi miring atau namanya adalah hipotenusa. Hipotenusa atau sisi terpanjangnya. Kemudian di sini adalah alas. Kemudian dari sini ke atas adalah tinggi. Kalau kita ibaratkan adalah A, B, ini C. Sering bingung ya, soalnya kadang ada yang buat di sini C, di sini A, di sini B. Ini biasanya itu kalau misal nama segitiganya adalah seperti ini A, B, C. Di sini kan A berarti di depannya adalah A, di sini B berarti di depannya B, di sini C berarti di depannya C gitu. Jadi sebenarnya mau di sini B, mau di sini C terserah. Yang penting tahu nih di depan siku-siku ini sudah pasti sisi terpanjang gitu ya. Berarti ya di situ baru masuk kita ke rumus. Kalau misal yang dia tanya adalah sisi miring atau A atau hipotenusa, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Ini dua yang pangkat ini bisa kita ubah jadi penulisannya seperti ini, akar. Kita pindah jadi akar, maka B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini tadi sisi miring ya, sisi miring. Kemudian kalau kita mau mencari alas, berarti dia C kuadrat sama dengan, dengerin ya biar kamu langsung paham konsepnya ini. Kalau dia yang ditanya adalah sisi miring, tinggal kamu jumlahin aja alas ditambah tinggi. Kalau dia yang ditanya adalah alas, maka kurangin sisi miring dikurang tinggi. Harus sisi miring yang di depan, nggak boleh tinggi, nanti nilainya negatif. Kemudian kalau yang ditanya tinggi, dikurangin juga sisi miring dikurang alas. Gitu, gampang kan ingat? Kalau dia C yang ditanya berarti adalah A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Atau kalau kita ubah penulisannya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Setelah itu kalau yang dia tanya adalah tinggi, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, atau akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. Dah, ini adalah rumus dasar yang harus diingat. Gampang kok ingatnya, pokoknya ingat aja. Kalau dia sisi miring, tinggal jumlahin. Selain dari sisi miring berarti dikurang gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Misal, yang pertama adalah untuk mencari sisi miring. Gimana kita ketahui alasnya adalah 6, tingginya adalah 8, maka yang ditanya adalah sisi miring. Maka tadi kalau dia sisi miring itu adalah tinggal kita jumlah, maka sisi miring sama dengan akar dari, berarti 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu berapa? 36 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64, maka berapa ini? 100. Akar dari 100 adalah 10, maka sisi miringnya adalah 10. Untuk yang kedua, kalau yang ditanya adalah alas, maka kalau yang ditanya alas tadi adalah tinggal kita kurangin aja, maka alas sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jangan sampai salah ya, harus sisi miringnya dulu baru tingginya. Setelah itu tinggal 5 kuadrat itu berapa? 25 dikurang dengan 4 kuadrat adalah 16. Berapa ini? Adalah 9, maka akar dari 9 adalah 3, maka alasnya ini adalah 3. Setelah itu untuk yang ketiga adalah kalau yang ditanya adalah tinggi. Sama nih konsepnya sama yang nomor 2 tadi, tinggal kita kurangin aja. Berarti tinggi sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat itu adalah 169. Dikurang 12 kuadrat adalah 144. Ini kalau kita kurang hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka tingginya ini adalah 5. Nah, gitu. Untuk konsep ini pahami dulu nih perbedaannya dan rumusnya. Kalau belum paham nanti susah
untuk mengerjakan soal terkhususnya yang soal cerita nih, karena nanti di soal cerita biasanya dia nggak ngasih bentuknya nih, tapi kamu yang disuruh membuat bentuknya sendiri. Jadi harus tahu dulu unsur-unsur dari segitiga siku-siku ini beserta dengan rumus teorema Pitagorasnya ya. Di sini kita perlu tahu juga yang namanya triple Pitagoras. Apa itu Kak triple Pitagoras? Jadi kalau kita ngerjain suatu soal, misal kayak tadi kan kita punya 3, 4, kemudian kita disuruh mencari sisi terpanjangnya. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dikuadratin dulu. Setelah dikuadratin baru dijumlah. Setelah itu baru kita cari akarnya. Nah, kalau kamu hafal triple Pitagoras, kamu nggak perlu lagi ngerjain soal yang panjang banget itu menggunakan rumus yang tadi ya. Tapi ingat dulu, tidak untuk semua angka. Jadi, triple Pitagoras ini adalah hanya angka-angka tertentu saja. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau alasnya 3, tingginya 4, udah pasti nanti sisi miringnya adalah 5. Kalau alasnya 6, tingginya 8, udah pasti sisi miringnya adalah 10 gitu. Jadi, kalau aku nggak hafal gimana Kak? Oke, kalau kamu nggak hafal, berarti ingat aja nih, kunci yang 3, 4, 5, urutan pertama. Ingat yang ini, kemudian kalau kamu punya bilangan 9 sama 12, kamu disuruh mencari sisi terpanjangnya. Berarti dari bilangan yang 3, 4, 5 tadi, di sini kan dia urutan ketiga, berarti 3 dikali 3, 9, 4 dikali 3, 12, berarti 5 dikali 3, 15. Maka nanti hasilnya adalah 15 gitu caranya kalau kamu nggak hafal. Misal lagi kita punya 21 dan 28, kita disuruh mencari sisi miringnya. Berarti dia kan urutan ke-7 nih, berarti 3 dikali 7 itu adalah 21, 4 dikali 7, 28. Maka 5 ini berarti dikali lagi sama 7, hasilnya adalah 35 gitu. Tapi ingat dulu, ini berlaku hanya sampai urutan ke-7 ya. Makanya tadi aku bilang enggak berlaku untuk semua angka. Intinya apa? Berarti harus hafal. Nah, contohnya ada di sini nih. Nah, boleh kamu catat atau kalau kamu males nyatet, kamu pause video ini, kamu screenshot. Nanti kalau kamu butuh tinggal kamu lihat aja. Kak, apakah cuma yang ini aja triple Pitagoras? Enggak ya, masih banyak lagi. Jadi kalau kamu mau, kamu tinggal searching aja triple Pitagoras gitu. Pasti nanti bakal muncul banyak banget. Kemudian di materi ini juga nanti kita akan disuruh mencari jenis segitiga. Segitiga itu kan ada 3 ya. Segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga siku-siku. Jadi modelan soalnya seperti ini nih. Dari 3 bilangan berikut yang merupakan ukuran panjang sisi segitiga tumpul adalah, dan dia cuma ngasih angkanya aja nih. Dari angka ini kita disuruh mencari tahu nih, segitiga tumpul itu ukurannya yang mana. Nah gitu, maka tadi kita kembali lagi ke bentuk segitiga seperti ini. Harus ingat, berarti kalau dia A kuadrat, A yang ini berarti sisi miring, sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, ini untuk siku-siku. Bentuknya nanti adalah siku-siku. Kemudian kalau dia A kuadrat lebih besar dari penjumlahan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka nanti bentuknya adalah tumpul. Kemudian kalau dia lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka nanti dia adalah lancip. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumus. Misal kita ambil yang A nih. Artinya sisi terpanjangnya kan 9, berarti ini adalah A-nya. Adalah 9 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 9 kuadrat berapa? 81. Sama dengan 7 kuadrat adalah 49. Ditambah 8 kuadrat adalah 64. Maka 49 ditambah 64 itu adalah 113. 81 itu dia lebih kecil dari 113. Berarti ini nanti bentuknya adalah lancip. Berarti bukan dia jawabannya. Setelah itu kita lanjut yang B. Berarti 12 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144 sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah dengan 81. Ke 144 sama dengan 4 tambah 1, 5. 6 tambah 8 adalah 14. Nah, 144 itu dia lebih kecil dari 145. Berarti dia juga lancip. Nah, lanjut yang C. Berarti dia 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah dengan 11 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. Sama dengan 9 kuadrat 81 ditambah 11 kuadrat itu 121. Maka 225, 1 ditambah 1 adalah 2, 8 ditambah 2 adalah 10, simpen 1, 1 tambah 1 adalah 2. Maka 225 ini lebih besar dari 202, berarti dia adalah tumpul. Nah, maka jawabannya adalah C, begitu. Berarti yang D ini dia apa nih? Coba kamu cari nih yang D. Apakah dia bentuk siku-siku, tumpul, atau lancip? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan bahas soal cerita yang sering banget keluar di ujian. Nah,
sebuah tangga yang panjangnya 13 meter. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu nih bentuknya. Karena kan soal cerita nih, dia nggak ngasih bentuk segitiganya bagaimana. Berarti kita gambar sendiri ya. Sebuah tangga yang panjangnya 13 meter disandarkan ke ujung atas tiang listrik. Berarti di sini kita punya tiang listrik. Berarti ini adalah tiang listrik. Kemudian katanya tangga ini disandarkan kepada dia. Di sini ada tangga. Kemudian panjang tangganya adalah 13 meter. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik, ini tangga ujung bawahnya, ini listrik, berarti jaraknya ini katanya adalah 5. Maka tinggi tiang listrik tersebut adalah yang dia tanya adalah tinggi ini. Berarti kalau dia yang ditanya tinggi, rumusnya tadi apa? Tinggal kita kurangin aja, berarti tinggi sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti berapa nih? 13 kuadrat itu adalah 169. Kemudian 5 kuadrat itu adalah 25. Setelah itu kita kurangin. 9 dikurang 5 adalah 4. 6 dikurang 2 adalah 4. Masih ada 1 nih, tinggal kita turunin aja. Berarti akar dari 144 adalah 12. Maka tinggi si tiang listrik ini adalah 12 meter begitu. Nah, ini soal-soal seperti ini kamu harus bisa, kamu harus kuasain ya. Kita udah selesai untuk materi teorema Pythagoras. Coba kamu tulis di komentar kamu udah paham atau masih kurang paham nih, atau kamu mau request materi untuk kita bahas selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan like juga video ini kalau menurutmu bermanfaat, share juga ke teman-temanmu supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memahami teorema Pythagoras ya. Dengan matematika, ingat Kak Nisa. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.